Shalom adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Kita yang semangat karena kasih Tuhan selalu besar dalam kehidupan kita. Oke, mari kita bangkit berdiri. Yuk adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Tangannya besar, besar. Besar. Sekali lagi ya dia, lebih semangat lagi, oke? Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Tangannya besar, besar, besar. Nah, kita sudah semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk merenungkan, kita untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biar apa yang Tuhan firmankan melalui guru-guru Sukat Minggu bisa menjadi berkat bagi kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke? Kalau sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Tuhan. Kembali Engkau mempertemukan kami walaupun harus ibadah online Tuhan, tapi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Setelah lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai telinga kami, hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan jalannya firman-Mu hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, barusan kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, telinga kita, pikiran kita untuk kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, pada hari ini Mas Yoe mau berfirman tentang berbuat baiklah. Karena di setiap perbuatan baik pasti Tuhan sudah menyiapkan berkat yang melimpah untuk kita. Amin. Amin. Mari kita buka dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26 dengan judul perikop orang lumpuh disembuhkan. Jadi inti ceritanya, Tuhan Yesus kan luar biasa ya, dia bisa menyembuhkan orang, entah itu lumpuh, bahkan Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Nah, karena kehebatannya, karena kuasanya, karena mujizatnya, banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk selalu mengelilinginya, berharap dapat berkat, berharap untuk disembuhkan dan sebagainya. Nah, suatu saat Tuhan Yesus mau mengajar di suatu tempat. Sudah banyak sekali orang yang berkerumun ya. Nah, dan di tempat itu, di wilayah sekitar situ, ada beberapa sekelompok pemuda yang bersahabatan gitu ya. Adik-adik punya sahabat? Nah, ini juga ada beberapa pemuda yang bersahabatan. Nah, dari beberapa anak itu satu orang lumpuh adik-adik. Dia lumpuh tuh gak bisa jalan ya, gak bisa apa-apa. Kalau apa-apa harus dibantu sama temannya. Nah, karena tergerak hati sahabat-sahabatnya itu, mereka merasa kasihan dengan sahabat yang lumpuh itu. Dia sama-sama temennya bilang, yuk kita coba bawa ke Tuhan Yesus. Kita yakin kalau kita bisa bawa teman kita, sahabat kita ini ke Tuhan Yesus, pasti disembuhkan gitu. Oke, mari kita bawa. Nah, karena gak bisa berjalan, dia dibawa sak tempat tidurnya. Tadi satu tempat tidur, ada temannya lumpuh tuh diangkat, dibawa ke tempat Tuhan Yesus. Nah, pas datang ke tempat untuk waktu Tuhan Yesus mengajar itu, karena banyaknya orang, mereka gak bisa masuk adik-adik.
Dan mereka mempunyai ide gimana kalau kita lewat atap. Terus dia berusaha untuk membawa temannya yang lumpuh dan ranjangnya itu naik ke atap untuk nanti dilubangi dan diturunkan dari atap. Nah, itu nggak mudah loh adik-adik. Coba bayangkan adik-adik bahwa sesuatu yang berat itu naik dinding terus jalan di atas atap. Nah, itu sesuatu yang berat, apalagi ranjang dan ada orangnya, pasti berat ya, pasti membutuhkan usaha, tenaga yang ekstra gitu ya. Perlu hati-hati juga. Nah, setelah sampai tepat di atas Tuhan Yesus depannya gitu, temannya mulai diturunkan pakai tali gitu. Dan turunlah tepat di depan Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan Yesus baik. Wah, karena Tuhan Yesus tahu kalau teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu punya niat baik untuk supaya temannya sembuh. Wah, waktu itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan temannya itu untuk kamu bangkitlah dan berjalannya, bawa tempat tidurmu dan pergi. Wah, seketika itu temannya sembuh adik-adik. Dan sahabat-sahabatnya juga ikut senang. Amin. Nah, dari firman ini Mas Yoe mau kita belajar untuk berbuat baik. Gak cuma untuk diri kita, gak cuma untuk keluarga kita, tapi untuk orang lain. Karena di setiap perbuatan baikmu tuh menjadi berkat untuk dirimu sendiri, juga untuk orang lain. Amin adik-adik ya. Selalu berbuat baiklah. Amin. Amin. Nah, sekian firman dari Mas Yoe yang bisa Mas Yoe sampaikan. Kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang selalu berbuat baik kemanapun kita dan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Untuk menutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, karena apa yang Kau ajarkan kepada kami bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, pakai kami untuk menjadi anak-Mu yang selalu berbuat baik. Tuhan juga memberkati orang-orang sekeliling kami, Tuhan memberkati orang tua kami, keluarga kami ya. Kesehatan, kekuatan kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin.